Manusia itu mustahil menjadi orang yang takut kepada Allah, mustahil menjadi orang yang takwa kalau tidak berilmu. Bohong itu. Bagaimana dia takut kepada Allah? Bagaimana ia bisa manusia menjadi orang bertakwa tidak berilmu? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin orang yang tidak berilmu menjadi orang yang bertakwa. Tidak mungkin. Berilmu dulu. Kalau ilmunya diamalkannya dengan ikhlas karena Allah, nanti akan membuahkan hasil menjadi orang yang bertakwa. Kalau tidak berilmu tidak mungkin. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Hanya saja kata Allah dalam Al-Quran, yakhsyallaha, orang yang takut kepada Allah itu ialah orang yang berilmu. Itu Allah yang berfirman, ya, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Hanya saja kata Allah, orang yang berilmu itulah yang bisa takut kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan dan sama-sama kita hormati pengurus dan segenap anggota pengurus Masjid Baitus Salam dan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian dari beberapa masjid yang hadir pada malam hari ini. Saya tidak menyebutkan satu persatu, yang jelas yang kecil bergelar, yang besar yang kecil telah bernama, yang besar telah bergelar. Umumnya yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian yang berbahagia. Malam ini adalah merupakan malam yang sangat berarti bagi kita semua. Kenapa? Karena banyak malam-malam yang kita habiskan dalam kehidupan kita, terkadang lewat begitu saja tanpa diisi dengan kegiatan yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Terkadang kita gunakan dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam lagi, hanya berpikir, berusaha untuk dunia semata. Padahal berjuang, berusaha sepanjang hari, kalau tidak diridhoi dan diberkahi oleh Allah, apapun hasil usaha kita itu
tidak akan mendatangkan manfaat dan kebahagiaan bagi kita. Banyak orang yang punya harta tapi tidak bahagia. Banyak hartanya, sekali 3 bulan gonta-ganti mobil, tidak tahu lagi, sampai inden bertahun-tahun. Iya, inden bertahun untuk mendapatkan model baru. Tapi pernahkah kita berpikir apa yang akan dan apa yang sudah kita siapkan untuk masa depan kita? Coba kita perhatikan, di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang dulu masih bisa duduk bersama kita di Baitus Salam ini, malam ini sudah tidak ada. Sudah duluan, sudah dipanggil Allah. Jadi mumpung masih ada kesempatan bagi kita, kita isi masa-masa yang senggang ini, kita isi umur kita yang masih diberikan Allah ini untuk menambah amal soleh kita yang kelak insya Allah akan kita terima balasannya nanti, baik dari dunia maupun di akhirat. Ibu bapak sekalian, tentunya orang yang pandai menggunakan waktu itu adalah bagi orang yang berilmu pengetahuan. Dia mengerti bahwa waktu itu adalah sangat bermanfaat. Kita sebagai umat Islam tidak perlu larut dengan istilah orang barat, time is waktu adalah uang. Itu pemikiran barat. Islam tidak seperti itu. Al-waktu kasaifi. Waktu menurut Islam adalah bagaikan pedang, bukan uang. Kalau waktu adalah uang, maka siang malam mimpi kita pun adalah uang. Kita banyak, coba kita perhatikan, banyak saudara kita yang sudah banyak uangnya, tidak bahagia-bahagia. Malah ada yang dulunya banyak duitnya, sekarang mungkin tidak begitu lagi, berubah. Jadi apa sih yang kita cari? Apa sih yang kita harapkan? Tidak ada kecuali kebahagiaan yang bersifat dunia dan akhirat. Ibu bapak sekalian, makanya penting belajar itu, penting menuntut ilmu itu. Ini mohon maaf, kita duduk ini banyak pahalanya ini asal berilmu. Ya, yang duduk ini, kita sama-sama duduk di masjid ini, pahala kita bisa berbeda yang kita dapatkan. Walaupun sama lamanya kita di sini, walaupun sama nanti pulangnya dari sini, sama-sama duduk, sama-sama minum kopi, sama-sama makan kue, sama-sama mendengarkan pengajian, tapi pulang dari sini pahalanya berbeda. Kenapa terjadi? Inilah letaknya beda orang berilmu dengan tidak. Orang yang tidak berilmu datang dia langsung duduk, langsung duduk dia, tidak apa-apa. Tapi ada orang yang berilmu, langsung dia masuk, kemudian dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, dapat pahala dia. Ada orang yang ketiga masuk dia,
Dia tidak sholat 2 rakaat, tapi sambil duduk dibacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dibacanya al-baqiyatus sholihat 4 kali, sama pahalanya dengan 2 rakaat sholat sunat tahiyatul masjid. Tapi kalau ia tidak tahu al-baqiyatus sholihat, datang dia duduk, bagus, berpahala dia mengaji, tapi lebih banyak didapati orang yang membaca tadi, padahal sama-sama duduk. Yang lebih beruntung lagi, dia datang baca aja di sana di pintu, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, katanya di pintu masjid ini. Ada orang kan masuk aja gitu. Ada orang bacanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu bagiku. Masuk dia ke dalam masjid. Masuk dia ke dalam masjid, sholat tahiyatul masjid dia 2 rakaat. Setelah itu dia duduk di sini. Apa dibacanya? Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi madumtu fihi lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya, sunat karena Allah Ta'ala, berlipat pahalanya. Banyak pahala baca doa masuk masjid, pahala tahiyatul masjid, pahala niat i'tikaf, pahala mendengarkan pengajian. Banyak dia dapat. Jadi walaupun kita sama-sama datang ke satu tempat, satu majelis, bisa saja berbeda hasil yang kita dapatkan karena berbeda pengetahuan kita, berbeda ilmu. Makanya perlu ilmu itu. Ya, ilmu apa? Ya contohnya ilmu seperti yang saya sebut tadi. Dia tahu bahwa kalau masuk masjid disunnahkan membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nanti waktu pulang keluar dia Allahumma ghafirli zunubi, atau doa yang lain, ya Allah ampuni segala dosaku. Keluar dia dari masjid, udah banyak pahalanya, banyak. Tapi ada orang datang ke masjid, duduk, tidak diiringi dengan niat i'tikaf. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini saya mengajak kita supaya pengajian ini atau kehadiran bapak dan ibu ke sini bukan hanya dapat pahala ngaji, tapi dapat pahala i'tikaf. Maka baca bismillahirrahmanirrahim, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi madumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Itu nanti Budi cetak, nanti buat di situ, cetak situ supaya setiap orang yang masuk ke sini teringat dia, kamu berpahala karena kamu yang buat. Kan gitu. Nggak ada duitnya, siapa yang ngasih duitnya dia pun dapat pahala pula. Biaya mencetaknya itu, yang mempunyai ide berpahala, yang membiayainya berpahala, ya kan? Yang mengamalkannya berpahala. Jadi bagaimana hidup ini supaya semua amal atau aktivitas kita ini menjadi nilai ibadah? Itu yang perlu, itu yang penting bagi kita. Wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Baik, makanya malam ini saya ingin menggugah kita, mengajak kita pentingnya menuntut ilmu. Ya, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum, Allah mengangkat darjat, mengangkat kedudukan, posisi, martabat dia, ya,
orang-orang yang beriman. Ya, yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah mengangkat darjat sebagian kamu yang beriman. Yang beriman yang bagaimana? Allazina utul ilma, yang mendatang yang punya ilmu pengetahuan, yang berilmu. Mohon maaf ibu-ibu, ada orang berilmu, ilmunya bukan sihir, ilmu agama, ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang ibadah. Dia tidur di Baitus Salam ini, tidur dia. Sementara kita sholat sunat terus. Lebih banyak pahala dia yang tidur itu daripada kita yang sholat sunat berkali-kali tadi. Kalau kita yang sholat sunat itu tidak berilmu, sementara yang tidur itu orang berilmu. Makanya mohon maaf Budi, ya, mohon maaf, ada iblis. Pak Haji Munir pernah ketemu iblis? Belum? Dah usah lah, dah usah ketemu iblis. Setan datang dari pintu itu, masuk dia. Tengoknya ada orang tidur, ada orang tidur. Orangnya yang berilmu, lari setan ini. Tengok, bahaya, lari. Padahal orang berilmu itu cuma tidur. Sementara di tengoknya ada orang yang sholat sunat berkali-kali, pegang tasbih, tapi tidak berilmu. Tidak ada ilmu pengetahuan agamanya. Orang pegang tasbih dia pegang, orang sholat sunat juga entah apa, entah lengkap secara rukunnya dan jelas. Nah, yang model-model itu sasaran untuk setan lah tuh. Tidak ada ditakuti nyoda tuh. Ya, tidak sedikit pun ditakuti oleh setan. Datang dia, diganggunya orang sholat tuh, orang yang tak berilmu. Berhentilah kau sholat, udah batal wudukmu katanya. Berhentilah kau sholat, udah batal wudukmu katanya kan. Diganggunya. Begitulah sikap setan itu bagi orang yang berilmu dan tidak berilmu. Makanya perlu pengetahuan itu, ya, perlu pengetahuan itu. Makanya Nabi mengatakan, naumul alim khairum min ibadatil jahil. Naumul alim khairun min ibadatil jahili. Tidurnya orang yang alim itu orang yang berilmu pengetahuan agama, itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang tak berilmu. Ya, naumul alim khairum min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada ibadah orang yang tidak berilmu. Ada orang yang berilmu dia tidur, banyak pahalanya. Kenapa? Dia tidur, orang berilmu itu kan ibadah. Dia tidur kan berniat, aku tidur dulu supaya badan segar. Nanti jam 2 malam aku bangun supaya aku tahajud dan aku sholat hajat. Aku akan beribadah. Dia berniat untuk bangun nanti ibadah. Maka dia tidur, maka tidurnya adalah ibadah. Sementara ada orang tidur, tidak ada niat untuk ibadah, ya tidurlah, tidak ada pahalanya, biasa-biasa. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, manusia itu mustahil menjadi orang yang takut kepada Allah,
Mustahil menjadi orang yang takwa kalau tidak berilmu. Bohong itu. Bagaimana dia takut kepada Allah? Bagaimana ia bisa manusia menjadi orang bertakwa tidak berilmu? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin orang yang tidak berilmu menjadi orang yang bertakwa. Tidak mungkin. Berilmu dulu. Kalau ilmunya diamalkannya dengan ikhlas karena Allah, nanti akan membuahkan hasil menjadi orang yang bertakwa. Kalau tidak berilmu tidak mungkin. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Hanya saja kata Allah dalam Al-Quran, yakhsyallaha, orang yang takut kepada Allah itu ialah orang yang berilmu. Itu Allah yang berfirman, ya, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Hanya saja kata Allah, orang yang berilmu itulah yang bisa takut kepada Allah. Dulu Budi, waktu kau masih kecil, aku terangkan di sini. Waktu kau masih kecil, ya, iyo Bu ya. Nah, tahun 98, 99, masih segini ya, segini dulu. Iya, udah ku terangkan di sini, udah ku jelaskan. Anak-anak kenapa tidak takut dengan ular? Dia tidak tahu bahwa ular itu berbahaya, bisa menggigit dia, berbisa kan? Datang ular katanya, tidak ada takut dia. Kenapa? Dia tidak tahu apa itu ular. Yang takut dengan ular itu kan orang yang mengetahui, tahu dia bahwa ular itu menggigit, membahayakan, bisa mati dibuatnya. Begitu juga perbandingannya. Kalau orang yang tidak kenal dengan Allah, bagaimana ia bisa takut kepada Allah? Kata dia, apalah itu, mati tanam apa payahnya, busuk selesai cerita. Pikirnya udah cuma sampai itulah hidup ini. Mati tanam katanya, ya, apa sih hebatnya ya? Mati tanam selesai katanya. Oh tidak selesai di situ. Diceritakan bagi dia bahwa di alam kubur banyak fitnah, banyak cobaan, banyak azab kubur. Apa kata dia? Entah iya entah tidak. Buktinya katanya Pak Jamin ya, buktinya kata dia, udah banyak yang diantar ke sana, dari balik kata dia. Berarti dia betah situ kata dia. Astagfirullahalazim. Ya, kan ada orang model itu. Iya, ada yang ngomong model itu, apalagi orang sekarang. Orang sekarang, Bapak sekalian, entah tidak katanya ada azab kubur. Astagfirullahalazim. Kalau tidak ada azab kubur, tidak mungkin kita disuruh membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Karena adalah azab kubur itu, makanya kita disuruh Nabi untuk berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur dan azab neraka. Kalau tidak ada, tidak mungkin Nabi nyuruh kita untuk membaca doa itu. Itu apa? Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, penting ilmu pengetahuan itu. Apa saja pun yang mau kita laksanakan, ya saya berbicara dalam konteks pengetahuan Islam ya, pengetahuan agama ya. Kalau pengetahuan yang lain itu urusan kamu lah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, soal dunia kamu dewek lah yang ngurus itu. Ya, saya berbicara tentang agama. Tentang agama. Bahkan dalam ayat lain,
Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak ada persamaan antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Orang berilmu dengan orang tidak berilmu, tidak ada keseimbangannya. Maksudnya tidak ada setingkatan. Jauh bedanya. Jauh beda orang berilmu ya dengan orang tidak berilmu. Kata orang kita kan, dengan ilmu hidup terarah, ya kan? Dengan ilmu hidup terarah. Artinya kalau dia berilmu hidupnya dia terarah, tak kemana-mana tuh, ya kan? Dia terarah. Dengan seni hidup menjadi indah. Indah. Dengan seni hidup menjadi indah. Jadi oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita bersama-sama kita luangkan waktu kita, kita bagi waktu kita untuk mempelajari ilmu yang akan kita amalkan atau ibadah yang kita kerjakan. Kita mau berwudu, pelajari ilmu wudunya, ya. Kita mau berwudu, apa bahasanya? Menjawe, ya, ya Pak Ji, menjawe, ngambil wudu, iya. Nah, harus ada ilmunya, ya, harus ada ilmunya. Mau apa lagi? Mau bersuci, tahu ilmunya. Mau sholat, tahu ilmunya. Mau sholat sunat, pelajari ilmunya. Mau berzikir, pelajari ilmunya, ilmu zikirnya. Ini rata-rata sekarang berguru dengan YouTube. Aku baca situ, kalau inilah yang diamalkan masyarakat, apa ndak sesat masyarakat dibuatnya? Saya pikir banyak yang bagus, banyak, tapi banyak yang salah. Ya, contoh Budi, tadi pagi saya tengok, sejak umur berapakah Anda tahu bahwa sholat tarawih itu tidak wajib membaca doa iftitah? Itu di YouTube tadi. Sejak umur berapa engkau tahu bahwa pada sholat tarawih itu tidak diwajibkan membaca doa iftitah? Bahasa hukum tidak wajib, ya kan? Jelas menyesatkan. Memang tidak disuruh. Mana ada doa iftitahnya itu? Usolli sunnatat tarawih rakaatain. Bismillah. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Pakai. Tidak ada yang nyuruh itu. Kan tidak pakai itu. Baca Fatihah. Iya kan? Tapi sejak umur berapa Anda tahu bahwa doa salat tarawih itu tidak wajib membaca Fatihah? Ini pertanyaan yang menyesatkan. Berarti kalau tidak wajib, lawannya sunat. Kan gitu jadinya itu. Berarti ada yang menganggapnya sunat, karena wajib itu lawannya sunat. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi malam ini pengajian kita adalah betapa pentingnya ilmu. Dalam hadis Nabi dijelaskan, utlubul ilma walau bisin, ya, bisin. Utlubul ilma walau bisin. Ini ilmu tekstil, bukan tauhid, bukan fikih. Ya, ini hadis ini, tuntutlah ilmu itu
walau sampai ke negeri, ke daratan Cina, ya kan, sampai ke Cina. Ini ilmu tekstil, itu yang disuruh dalam hadis ini. Bukan carilah ilmu agama itu ke Cina, bukan itu. Bukan itu maksudnya. Kan banyak orang penceramah. Tutuplah ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang disuruh Nabi itu ke Cina adalah ilmu tekstil. Ya, membuat kain. Bagaimana cara memproduksi kain yang bagus. Kenapa ini datang hadis ini? Sebabnya karena di zaman Rasulullah SAW di Madinah, kain yang paling bagus mutunya, termasuk sutra yang paling tinggi mutunya zaman itu adalah sutra buatan Cina. Maka Nabi mengatakan utlubul ilma walau bisin, cari ilmu membuat sutra ini walaupun di negeri Cina. Bukan dia menyuruh kita mencari ilmu sholat ke Cina, enggak. Ya, bukan. Ini contohnya. Baik Bapak sekalian, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah hukumnya fardu bagi setiap muslim, laki-laki ataupun perempuan. Ilmu apa yang wajib kita cari itu? Ilmu yang wajib kita cari itu ialah ilmu yang untuk kita amalkan pada saat sekarang dan akan datang. Contoh, mana anak kecil tadi? Ada tadi anak-anak. Iya, itu anak kecil itu wajib dia mencari ilmu naik haji. Bagaimana ilmu haji atau bagaimana manasik haji belum wajib bagi dia, karena belum saatnya dia untuk haji. Kapan anak itu wajib untuk belajar ilmu haji? Kalau ia akan melaksanakan ibadah haji. Kapan kita wajib mencari ilmu puasa? Kalau kita akan melaksanakan ibadah. Itu yang thalabul ilmi fardhu itu. Punya duit dah, berdagang dah, harta dah ada. Tidak perlu mengetahui untuk sementara, tidak perlu ilmu zakat. Cara menghitung zakat, apa yang mau dihitung? Harta tidak ada, ya kan? Harta tidak ada. Apa yang mau disakati? Jadi belum wajib bagi dia mengetahui bagaimana cara menghitung zakat. Kapan dia wajib belajar mengetahui ilmu zakat? Kalau dia sudah punya harta, wajib bagi dia mencari ilmu tentang zakat. Begitu juga haji, begitu juga sholat. Anak kecil umur 3 tahun atau 5 tahun belum wajib bagi dia untuk mengetahui ilmu sholat, belum, karena dia belum wajib sholat, ya, belum wajib sholat. Baik, utlubul ilma walau bisin, kemudian thalabul ilmi fari kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala ba'dul hukama, ahli hikmah berkata, iza matal alim bakahul hut fil ma wat tayru fil hawa. Kalau orang berilmu itu mati, ikan di laut pun ikut menangis.
Ikan di laut ikut menangis. Wat-tayru fil hawa, burung di udara ikut menangis karena sedihnya kematian seorang yang alim atau orang yang berilmu pengetahuan. Bahkan dalam kalimat lain, matal alim mautul alam. Apabila orang alim mati di suatu tempat itu, maka matilah negeri itu. Matilah negeri itu. Kalau di Bulian ini tidak ada lagi orang yang berilmu, maka Bulian ini adalah seperti kampung, ya, tidak ada lagi. Ya, maka hidupnya negeri itu kalau ada orang-orang yang alim, yang berilmu di negeri itu. Matal alim mautul alam. Apabila orang alim mati, maka matilah alam ini. Ini menjelaskan bagi kita betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya hanya sekedar mengingatkan atau mengajak kita semua, kapan ada pengajian di sini atau di mana lah ya, entah di mana saja, cari ilmu itu, pelajarilah ilmu itu, supaya apa yang kita amalkan itu sesuai dengan aturannya, ya, supaya sesuai dengan aturan, supaya sesuai dengan syarat dan rukunnya. Karena kalau tidak sesuai dengan aturan, ibadah itu bisa jadi sia-sia. Ya, bisa jadi sia. Kenapa? Tidak sesuai. Contoh, sholat zuhur tidak pada waktunya. Mana ada sholat zuhur, walaupun dia sholat, tidak berpahala dia itu. Bukan waktunya. Iya kan? Tidak, bukan waktunya. Itu contohnya. Baik. Makanya dalam Al-Quran, falaula nafarun min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Harus ada dari setiap kelompok itu, dari setiap kaum itu, harus ada ta'ifatun, sekelompok manusia, liyatafaqahu fid din, yang memperdalam ilmu agama, ya, yang memperdalam ilmu agama. Pamannya satu desa atau satu RT, satu kelompok, satu kaum, di antara mereka harus ada kelompok yang untuk memperdalam ilmu agama, liyatafaqahu fid din. Apa gunanya? Waliyunziru qaumahum, supaya mereka memberi kabar bagi keluarga mereka, iza roja'u ilaihim, apabila ia kembali kepada kaumnya. Makanya Budi, di pesantren kamu itu yang di Teratai, ya, di Zulhijjah itu, ayat di rapornya itu ayatnya, ayat di rapor, di sampulnya itu, falaula nafaru min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Apa artinya? Berangkat 5 orang dari sebuah desa untuk mencari ilmu pengetahuan ke suatu tempat. Untuk apa? Liyatafaqahu fid din, memperdalam ilmu agama. Untuk apa? Waliyunziru qaumahum, supaya mereka memberitakan kepada kaum mereka, iza raja'u ilaihim, apabila mereka balik ke dusun. La'allahum yahzarun. Begitu. Makanya kita di pesantren itu tidak ada visi misinya yang hebat-hebat, ingin menciptakan cendekiawan yang depan. Tidak sehebat itu, tidak. Cukup datang dari dusun, belajar agama, udah dapat ilmu agama, balik ke dusun, ajarkan kepada keluarga. Cuma itu. Ya, tidak terlalu hebat. Dan tidak terlalu hebat. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan,
Man salaka tariqan yatlubu bihi ilman, ya, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Ibu-ibu dari rumah, bapak-bapak dari rumah. Kata Nabi, man salaka tariqan. Salaka ini bukan salak, maksudnya ini bukan buah salak. Salaka itu berjalan. Bagi orang ahli toriko, orang suluk. Suluk itu artinya berjalan. Ya, suluk itu artinya berjalan. Ada orang membuat rumah suluk. Rumah orang yang berjalan mencari ridho Allah. Itu maksudnya itu. Salaka yasluku, berjalan. Tapi mereka biasanya melalui zikir tertentu ataupun apa namanya, aliran-aliran tertentu. Apa namanya, nama-nama pengajiannya macam-macam ya. Ada yang Qadiriyah lah, ada yang Nakasabandiyah lah. Jadi siapapun bapak-bapak, ibu-ibu, silakan, asal selama torikohnya itu atau suluknya itu suluk yang mu'tabaroh ataupun yang legal, yang benar, tidak yang sesat. Saya berkali-kali mengatakan di sini, siapapun yang ngajak kamu beribadah, kalau berani mengatakan kelompok lain sesat, tidak berhak masuk neraka, hanya kelompok dia lah yang masuk neraka, itu tidak perlu diikuti pengajian yang model itu. Hanya kelompok dia yang masuk surga. Karena ada pengajian model itu banyak itu sekarang, Pak. Selama belum berbaiat dengan dia, ya kan, katanya yang lain itu neraka. Rupanya datuk dia yang punya surga itu. Mohon maaf ya, apa datuk dia yang punya surga itu, kok enak be dia main kapling-kaplingnya. Kalau ndak serombongan dengan dia, ndak satu apa namanya toriko dengan dia, ndak berhak masuk surga. Kalau belum dibaiat kepada dia, tidak berhak masuk surga. Rupanya dia punya surga itu. Astagfirullahaladzim. Itu pengajian yang model itu, tunggu dulu, nggak usah dulu langsung kita ikuti, karena perlu dipertanyakan hal yang model itu ya. Perlu dipertanyakan itu. Sama dengan kawan saya di Bungo kemarin, Pak Jainal. Ada kawan saya di Bungo, dibomnya, dibakarnya masjid kantor Polres Damas Raya kan. Iya kan, kawan saya itu Geopatra namanya itu, Belimo itu. Kawan saya belakangan inilah, bukan untuk membomnya itu, enggak. Sekarang kami yang berkawan, orang Bungo dia. Saya tanya, kenapa kamu membom dan membakar kantor polisi Damas Raya? Kata dia, itu demi mengamalkan ayat Al-Quran. Itu Pak Ji, demi mengamalkan ayat Al-Quran. Ayat mana yang nyuruh kamu membom kantor polisi itu? Saya bilang. Kata dia, man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang membuat hukum peraturan tidak berdasarkan Al-Quran, mereka adalah kafir. Kafir adalah togut. Togut harus dibom, harus dibunuh. Jadi apa masalahnya dengan polisi? Saya bilang, polisi sudah membuat peraturan tidak berdasarkan Al-Quran. Apa itu? Lampu lalu lintas, ada merah, ada kuning, ada hijau. Itu kata mereka, itu tidak ada diajarkan oleh Al-Quran, tidak ada diajarkan oleh hadis. Kenapa dibuat? Berarti sudah membuat peraturan di luar ajaran Islam. Makanya yang membuatnya adalah polisi. Makanya kami bom kantor polisi, katanya.
Astagfirullahalazim. Iyo Pak, iyo. Itulah dasar mereka. Lalu apa lagi? Kenapa kamu maling motor orang yang ngaji di masjid? Orang lagi sholat di masjid, kamu paling motornya, saya bilang. Kata mereka, kami tidak maling Pak. Apa? Karena penjelasan Al-Quran. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua milik Allah. Kalau milik Allah, boleh diambil. Apa begitu? Apa begitu, Bu? Tapi orang itu, Bu, pengajian itu, itulah dasarnya. Makanya dia ngaji sesat. Memahami Al-Quran tidak pakai guru, cuma baca YouTube. Tidak pakai kitab. Makanya kita di Jambi ini ngaji di atas kitab. Dan ngajinya itu ngaji kepada orang yang tahu. Jangan yang pura-pura tahu. Ya mohon maaf Bu, aku bukan cerita Pak Soekardi, ya. Saya kan udah cerita. Kebetulan saya sekarang lagi membuat film dokumenter di rumah. Dokumenter pola pikir apa namanya, teroris, bekerja sama dengan UPI, Universitas Pendidikan Bandung, dan Densus 88. Makanya saya di rumah sering belakangan ini untuk itu. Nanti mudah-mudahan apa yang kita buat ini yang pertama untuk Indonesia. Belum ada Polda yang membuat, kita kan sama dengan Polda dan UPI. Dari Polda itu yang Densus 88. Makanya besok sore saya berangkat lagi ke sana, ke Merangin, untuk melengkapi dokumen itu. Besok siang saya berangkat lagi ke sana, menemui ex narapidana teroris itu. Karena kita ada ex narapidana teroris kita Pak, itu yang tercatat itu yang betul-betul 23 orang ya. 23 orang yang menghantam polisi dan Masraya itu 5 orang ya, mulai dari Geo sampai Hamdan, macam segala itu orang itu. Saya tidak perlu saya sembunyikan, karena itu sudah jelas ya, sudah jelas Pak. Dan kita kerjasama dengan mereka sekarang, dengan X tuh. Jadi mereka membacakan tafsir, saya yang meluruskan penafsirannya. Mereka membacakan hadis dengan pemahaman mereka, nanti saya yang meluruskannya. Itulah yang mau didokumentasikan itu menjadi film dokumenter. Betul. Jadi oleh karena itu belajar dengan benar ya. Saya tidak mengajarkan materi pelajaran malam ini, hanya mengajak betapa pentingnya ilmu itu ya, betapa pentingnya ilmu pengetahuan itu ya Pak Jainal ya? Betapa pentingnya ilmu pengetahuan itu, supaya apapun yang kita kerjakan itu semuanya menjadi nilai ibadah. Dan pekerjaan yang diiringi dengan ilmu pengetahuan pasti berkualitas ya. Kalau pekerjaan yang tidak diiringi dengan ilmu itu asal-asalan, mau buat kue tapi tidak berilmu kue ya, mana enak kuenya, iya kan? Enak kue itu enak kan kalau dibuat orang yang berilmu tentang membuat kue. Oh, lontong, mana enak lontong tuh kalau dibuat orang yang tidak berilmu. Lontong model saya membuatnya, pamannya. Siapa yang mau makannya itu? Orang tidak pernah, apapun ramuannya, apapun apa namanya itu, bukan tidak ngerti. Jadi orang yang berilmu, kalau berilmu berkualitas. Orang yang belajar sholat dengan baik, sholatnya berkualitas. Kalau orang sholat hanya sekedar ikut-ikutan, tidak berkualitas. Allahu yuhibbul ma'aliyal umur
wa la yuhibbu safasifaha. Allah mencintai orang yang berkualitas. Allah tidak butuh yang tidak bermutu. Ya. Jadi ustaz tapi tidak bermutu. Ya, jadi ustaz tidak ada mutunya, tidak ada ilmunya. Untuk apa? Tukang tidak bermutu. Iya. Apapun pekerjaannya harus diiringi dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan itu. Apa profesi kita? Baik. Man salaka thoriqon, siapa yang itu tadi salaka tadi itu entah kemana-mana jadinya gara-gara kata salaka. Salaka itu siapa yang berjalan, thoriqon menjalani, thoriq itu jalan, menjalani atau melalui jalan, yatlubu fihi ilman, untuk mencari ilmu. Pak Soekardi jauh dari Busano datang malam ini ke sini. Pak Didik, Haji Didik dari Masjid Rahmatullah Hutan Lindung datang malam ini ke Baitus Salam. Iya kan? Itu salaka thoriqon, mereka telah menempuh jalan dari sana. Untuk apa? Ya. Yatlubu fihi ilman, untuk belajar ilmu atau mendengarkan pengajian ilmu pengetahuan. Apa balasannya? Salakallahu bihi thoriqan ilal jannah. Allah berarti telah memperjalankan mereka melalui jalan yang menuju surga. Ya Allah. Jadi Pondok Salero jalan ke sini, itu berarti Bapak sudah merintis memuluskan jalan Bapak ke surga. Udah memuluskan jalan dari sana kemanapun cari ilmu, berarti itulah membangun jalan kita untuk menuju surga. Man salaka thoriqan yatlubu bihi ilman, salakallahu bihi thoriqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, berarti dia telah mempersiapkan jalannya menuju ke surga. Jadi ibu-ibu malam ini, terutama yang bawa kue atau yang bikin kopi, ya, terima kasih kopinya dan kuenya. Ini bukan hanya menempuh, bukan hanya sekedar membuat jalan lagi, tapi dengan segala persiapannya, ya kan? Berpahala nih. Ngasih kue untuk orang ngaji, besar pahalanya, sangat besar pahalanya. Makanya ibu-ibu kalau diminta budi bawa kue, bawa lah bu, yo. Kita ngaji bawa kue bu, kan bawa. Tapi kita biasanya kalau di sini tidak ada yang pelit kalau soal kue, dah. Iya Pak Santos ya. Iya, buktinya ayam panggang apa namanya? Ayam panggang ayam banyak kalau acara kan. Baik. Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat itu lata doa ajana hatiha, menghamparkan sayapnya. Malaikat itu menghamparkan sayapnya li talibil ilmi, bagi orang yang sedang mencari ilmu. Jadi mulai dari Pak Santos dari Perumnas, iya, Perumnas jalan, cuma tidak nampak. Tadi Bapak mulai dari Perumnas udah dipayungi sayap malaikat sampai ke sini. Begitu mulianya orang cari ilmu itu, begitu mulianya. Soal ado dapat ilmu atau belum malam ini nanti urusan lain lagi. Yang jelas berjalan saja dari tempat kita ke tempat menuntut ilmu, malaikat latadong meletakkan, menghamparkan ajadah hatiha, sayap-sayapnya li talibil ilmi,
bagi orang yang mencari ilmu. Kenapa? Ridon bima yasma, karena ridhonya tentang apa yang dibuat dan dikerjakan oleh manusia itu. Saking senangnya malaikat itu, sayapnya pun dihamparkannya di atas kita untuk melindungi kita, mulai dari rumah sampai ke pengajian, dari pengajian sampai balik ke rumah. Begitu pentingnya, begitu besarnya pahala mencari ilmu itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, oleh karena itu sekali lagi melalui pengajian kita malam ini, saya mengajak hidupkan pengajian-pengajian. Tidak mesti di masjid, mau di rumah, mau ke kelompok yang kecil-kecil, tidak mesti banyak-banyak, mau 10 orang 10 orang, ya kan? Kalau banyak, alhamdulillah. Tidak ada banyak pun, berapa yang bisa, buatlah pengajian-pengajian di mana-mana. Gitu juga umpamanya pengajian Al-Quran di rumah-rumah. Anak-anak kita sekarang ini jangan hanya diajari sekedar baca Quran saja. Coba kita lihat, saya pernah mampir subuh di Masjid Kuranji. Iya. Apa namanya? Bukan Tidar Kuranji. Kuranji Padang. Menurun dari Indarung, sebelah kanan. Itu kalau Tidar Kuranji kita punya sini. SP2 itu. Ya, Kuranji. Turun. Ada masjid di situ. Anak-anak itu didikan subuh. Belajar agama dia. Pulang dari situ nanti baru pulang ke rumah, baru pergi sekolah. Baru pergi sekolah. Didikan subuh untuk anak-anak itu. Jadi di subuh anak-anak udah siap menerima ilmu. Didikan subuh. Belajar ilmu sholat. Pokoknya macam-macam lah. Itu saya perhatikan. Turun saya dari dari Darung, turun sampai ke bawah, ada masjid sebelah kanan. Lapang parkirannya. Itu saya senang model itu. Baik, jadi kelebihan ilmu pengetahuan itu sangat luar biasa, ya, luar biasa. Wa qala alaihi salatu wassalam, al ilmu ghazainun mafatihuha as-su'alu. Ilmu itu adalah bagaikan sesuatu yang tersimpan dalam gudang. Mafatihuha, anak kuncinya as-su'alu, bersoal, bertanya. Dalam riwayat lain, as-su'alu miftahul ulum, bertanya itu adalah anak kunci pengetahuan. Makanya kalau guru-guru zaman dulu kalau dia ngajar, nggak ada orang bertanya, nangis guru itu. Iya, kalau zaman dulu. Kalau sekarang murid bertanya, guru nangis. Itu bedanya guru zaman dulu. Iya, kalau zaman dulu, iya, guru ngaji, guru madrasah di sekolah dulu, di dusun-dusun zaman dulu, sekolah Arab, sekolah agama. Kalau diterangkannya pelajaran itu, kemudian dia tanya, sudah paham? Ada yang mau bertanya? Nggak ada yang mau bertanya, nangislah gurunya itu. Sedih dia. Kenapa? Dia yakin bahwa muridnya ini masih belum paham semuanya. Kenapa tidak bertanya? Kalau aku nanti mati, tidak sempat ku sampaikan kepada mereka. Siapa yang menyampaikannya kepada mereka? Itu yang mereka pikirkan. Sedih dia kalau muridnya tidak bertanya. Kenapa? Karena sayangnya dengan murid tadi. Dia ingin menumpahkan seluruh ilmunya ke murid-muridnya itu. Makanya kalau muridnya tidak ada bertanya, makanya dia menangis. Kalau sekarang jangan tanya,
Pokoknya itu yang disuruh buat. Katanya kan, besok koreksi katanya. Yang tadi koreksi tidak. Tahulah Pak Soekardi itu. Dia kan dari dunia pendidikan kan, sama dengan Pak Jainal kan. Baik. Mafatihuha as-su'alu. Kunci ilmu itu bertanya. Pas'alu, maka tanya. Ya, tanya. Siapa yang ditanya? Ya tentunya sumber hukumnya, apa? Narasumbernya. Siapa gurunya di pengajian itu? Tanya dia. Pas'alu, tanya. Kalau kamu bertanya, fa innahu yu'jaru fihi arba'atun. Kalau ada yang bertanya, ada 4 kelompok yang dapat pahala. Nah itu pula. Ya. Kalau ada yang bertanya, ada 4 kelompok pihak yang mendapat pahala. Siapa itu? Yang pertama as-sa'il, yang nanyo. Yang nanyo dapat pahala dia. Siapa lagi? Wal alimu, narasumbernya yang mengajarkan jawabannya. Siapa lagi? Wal mustami'u, yang dengarkan pertanyaan itu dan mendengarkan jawabannya itu dapat pahala. Siapa lagi? Oh, dia tidak ada itu masuk di situ. Wal muhibbulahum, senang dia nengok apa itu gawe itu, senang dia nengok pengajian itu. Dia ngaji tidak ikut dah, cuma senang dia. Alhamdulillah ramai orang itu ngaji situ. Itu ya. Itu pun rupanya dapat pahala dia. Ya. Macam itu rupanya Bu ya. Daus. Jadi orang yang bertanya, kita senang dengar orang itu nanya. Dapat pahala kita. Mendengarkannya berpahala kita. Apalagi kita yang bertanya, berpahala lagi. Jadi katanya pas'alu, ini Imam Al-Ghazali yang ngomong ini, bukan saya ya. Ini kitab Ihya Ulumuddin, kitab Imam Al-Ghazali, juzuk yang pertama halaman 10. Bukan omongan saya ini ya, omongan ulama Imam Al-Ghazali, Allahu yarhamhu. Itu yang saya jelaskan ini. Fa innahu yu'jaru fihi, karena sesungguhnya dapat pahala padanya arba'atun, 4 orang. Yang pertama as-sa'il, yang bertanya, wal alim, narasumbernya yang memberikan jawaban, wal mustami', orang yang mendengarkan, wal muhibbullah, orang yang senang dengan itu. Dia bertanya tidak, dengar pun tidak, tapi dia antar kue ke sini. Dapat pahala dia tuh. Pakai kopi pula. Dapat pahala dia, seperti pahala orang yang belajar itu. Kalau dia ikut belajar, dia pula donatur kuenya, berapa banyak pahalanya. Kalau emas yang ibu simpan, uang yang di bank tuh, tidak usahlah berharap nian dengan itu. Kalau ibu mati malam ini, jadi modal lakimu itu jadi bini baru. Iya. Betul lah itu Bu. Ibu simpan harta, otonan baru tuh, baru lunas tuh. Kalau ibu mati malam ini, itu dipakai lakimu bergaya cari bini baru. Iya, modal dia tuh. Makanya kita pintar-pintar untuk cari modal kita. Tidak usah berharap dengan doa lakimu. Aku berkali-kali ngomong itu Bu. Bu, ya Bu, yang punya suami, kalau ibu mati jangan berharap jangan berharap banyak doa suamimu. Tengok, tetangga kemarin meninggal, istrinya kan, lakinya ikut dah baca Quran, merokok, iya kan? Alasannya neri nyambut tamu orang tahlilan, rokok dia luar. Bininya yang mati tidak ikut dia baca Yasin. Di luar sana dia. Nah, laki model itu yang ibu harapkan. Laki yang model itu.
Aku dulu sering sini nerima zakat fitrah, wakaf macam. Kadang ada sisa fitrah itu benarnya 35.000 umpamanya. Dia bawa 50. Sosoknya kan 15. Dah usah lagi balikkan, Pak. Itu impak sayo. Kata dia kan, impak sayo lah. Ada yang bagus. Itu impak saya dan almarhumah istri saya. Nah, itu yang bagus. Ini kadang-kadang itu sudahlah, itu impak saya lah. Lupa dia dengan bini. Nah, itu tidak boleh itu. Setiap apapun yang kita kerjakan, niatkan untuk kita dan siapapun yang telah mendahului kita tadi, termasuk orang tua kita, supaya mereka berpahala. Kita bawa ini sedekah kami dari rumah, dan ini sedekah dari almarhum datuk saya. Datuk dapat pahala sedekahku, mensedekahkan kue, kita pun tidak berkurang pahala kita. Itu kalau orang berilmu, ya, semua orang dapat manfaatnya, semua orang dapat imbas pahalanya kalau berilmu. Yang terakhir, la yambagi lil jahil ayyaskuta ala jahlihi wala lil alim ayyaskuta ala ilmihi. Tidak sewajarnya orang yang belum tahu untuk diam dalam ketidaktahuannya, dan tidak sewajarnya bagi orang yang berilmu menyembunyikan ilmu pengetahuannya. Jadi artinya yang berilmu harus menyebarkan ilmunya, yang belum berilmu harus belajar kepada orang yang punya ilmu. Artinya saling membutuhkan. Yang berilmu butuh orang yang belum tahu, yang belum tahu butuh orang yang berilmu. Dua-duanya sama-sama ibadah yang mendatangkan pahala bagi kita. Ibu bapak sekalian, karena tadi dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, Miftahul Ulum itu as-su'al, ya kan? Bertanya itu adalah kunci pengetahuan. Oleh karena itu, satu atau dua orang kalau ada yang ingin disampaikan malam ini, tapi jangan pura-pura bertanya ya. Yang pentinglah, yang berguna. Kalau soal hasil pilkada ndak usah tanya saya. Ya, ndak ada, udah lewat itu. Kan gitu Pak ya. Siapa ndak usah tanya malam ini. Ada yang ingin bertanya?